berdamai dengan takdir. Gimana caranya Ustazah? Nih saya kasih beberapa tips. Tips yang pertama, kamu kepengen menjadi seseorang yang bisa selalu berdamai dengan takdir. Yang nomor satu, kamu harus ingat, pengendali takdir itu bukan kamu. Yang ngatur hidupmu bukan kamu. Remote kontrol hidupmu, remote yang kontrol hidupmu ini, mau dikencengin, mau dipelanin, mau dicepetin, mau dilambatin, remote hidup kamu. Yang pegang bukan kamu, yang pegang adalah Allah SWT. Itu yang harus terus-terusan kamu ingat dalam kehidupan kamu. Saya minta kamu, Bu, Kak, Dek, Nak, umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Ingat terus, kamu ini bukan punya kamu, hidup kamu bukan punya kamu. Jika hidup kamu aja bukan punya kamu, apalagi anakmu, apalagi suamimu, apalagi orang tuamu, apalagi hartamu. Nggak ada yang beneran punya kamu, semua punyanya Allah. Ingat terus itu pesan saya nomor satu. Kamu bukan punya kamu, kamu punyanya Allah. Anak kamu bukan punya kamu, anak kamu punyanya Allah SWT. Orang tua kamu bukan punyanya kamu, orang tua kamu punyanya suami kamu, bukan punyamu, Bu. Dia adalah miliknya Allah. Rumah kamu, harta kamu, kendaraan kamu, HP kamu, nggak ada yang punya kamu, semuanya punyanya Allah. Pakaian yang kamu pakai, baju yang kamu kenakan, perhiasan yang kamu kenakan, HP yang kamu pegang, tas yang kamu bawa, alas kaki yang kamu kenakan, semuanya bukan punya kamu, punyanya Allah SWT. Pinjaman dari Allah SWT, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu sebabnya Allah ketika menceritakan orang-orang yang paling bisa berdamai dengan takdirnya adalah yang memahami hal ini, memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pasti kami akan menguji, kata Allah. Kamu hidup di atas muka bumi, nih dunia tempatnya ujian. Dunia tempatnya ujian. Tempat kamu berbekal menghadapi kehidupan nanti di akhirat. Kamu di dunia bukan buat dunia, ada ujiannya. Kamu di dunia tempat buat sekolah. Sekolah pasti ada ujiannya buat naik kelas. Allah bilang walanabluwannakum, dan pasti sungguh-sungguh kami akan menguji kalian semuanya bisyai'in, sedikit ujian. Ujian itu nggak mungkin di luar batas kemampuan. Nggak ada orang diuji di luar batas kemampuannya. Tapi ustazah, dia stres, diuji nggak kuat, akhirnya jadi PA ustazah. Berarti ujiannya di luar batas kemampuannya. Ujiannya nggak di luar batas kemampuannya, dianya yang salah jawab soal ujiannya. Ujiannya nggak di luar batas kemampuan. Ibu-ibu sekalian, kalau ada orang sekolahan kasih soal ujian,
Yang bahaya itu bukan ujiannya. Yang bahaya itu kalau dia salah jawab soal ujian. Kalau ada orang dibagiin soal ujian, bukannya dia jawab soal ujiannya, dia malah robek-robek soal ujiannya, apa nggak dikeluarin dari sekolahan? Dikeluarin. Demikian keadaannya. Bukan berbahaya ujiannya, tapi yang bahaya adalah kalau salah dalam menjawab ujiannya. Kita diuji, semua orang diuji kata Allah. Bisyai'in, sedikit ujian. Minal khauf, rasa cemas, walju, kelaparan, bangkrut, hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Dalam kehidupan pasti ada begitunya. Wa naqsin minal amwal, dikurangin hartanya, wal anfus, ada yang meninggal dari orang-orang yang disayangi, watsamarat, hasil panennya, hasil buah-buahannya nggak cukup, nggak bagus, berkurang semuanya, hasil dagang, hasil usaha berkurang. Fabasyiris sabirin, kata Allah, menghadapi berbagai macam kehidupan yang gak enak ini, berikanlah kabar gembira bagi yang mampu sabar, bagi yang mampu berdamai, bagi yang tetap tenang hati saat badai kehidupan membuatnya jatuh dan terhuyung-huyung. Badai kehidupan membuatmu nggak stabil, begitu ya? Kamu harus tetap bertahan, sabar kata Allah. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila diuji dia memahami sehingga dia mengatakan innalillah, semua punyanya Allah. Nggak ada yang punyamu beneran, semua hanyalah punyanya Allah. Semua hanya titipan. Kamu tidak benar-benar memiliki, kamu hanya dititipi. Dan kalau urusan dititipi, belajarlah jadi kayak tukang parkir. Ibu pernah lihat tukang parkir Indomaret? Yang biasanya kalau kita markirin datang nggak ada, pas kita pulang baru kelihatan gitu. Belajar dari tukang parkir. Bu, tukang parkir tuh datang nih kendaraan, satu, mobil, motor, sepeda, sampai lahan parkirnya penuh. Dia nggak bangga, dia nggak pernah bilang liatin tuh ada mobil, ada motor, ada bebek, ada sepeda, lengkap tuh liatin. Dia nggak bangga walaupun parkirannya penuh. Habisnya itu keluar satu demi satu, satu demi satu, sampai kosong sekalipun dia nggak pernah sedih. Ada motor keluar, ya udah. Ada mobil keluar, ya udah. Lahan parkirnya penuh, dia nggak kesenengan. Lahan parkirnya kosong, dia nggak sedih. Dia nggak depresi, dia nggak stres. Kenapa gitu? Karena dia merasa semua kendaraan yang terparkir di sana bukan miliknya. Dia tidak pernah memiliki, dia hanya dititipi.
Saudara sekalian saya muliakan, ada orang-orang di atas muka bumi ini yang kayak gitu. Punya banyak nggak sombong. Ketika bangkrut, ketika lagi nggak punya, biasa-biasa aja. Ada suaminya pulang bawa duit banyak, alhamdulillah. Suaminya lagi nggak bawa uang, kemudian malah ngabisin sisa tabungan sampai jadi benar-benar tak bersisa, biasa aja juga. Ada yang begitu. Nggak pernah sombong sama tetangga ketika dia bisa beli kendaraan baru. Nggak sombong sama tetangga ketika dia bisa naikin bangunan, renovasi, bikin tingkat di rumahnya, biasa aja. Saudara sekalian saya muliakan, kenapa? Karena dia tahu harta dunia bukanlah miliknya, semuanya hanyalah titipan. Titipan, Bu, itu titipan. Titipan. Mau sombong gimana? Kamu orang cuman sekedar dititipi kok. Bahkan anakmu bukan milikmu. Apabila ia diambil kembali oleh pemiliknya, kamu hanya perlu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Anakku milikmu ya Allah, dan hanya kepadamulah ia kembali. Ya Allah, kalau anak saya ada sama saya akan bikinkan makanan, saya akan layani anak saya sebisa saya berusaha buat nyenengin anak saya ya Allah. Tapi sekarang anak saya Engkau ambil kembali di sisimu, saya hanya minta padamu ya Allah, tolong jamulah anak saya di sisimu dengan seindah-indah jamuan. Tolong layani anak saya ya Allah dengan seindah-indah pelayanan. Gitu caranya. Saat suami kamu diambil di sisi Allah Subhanahu wa taala, kamu hanya perlu bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, ketika saya masih menjadi istrinya, saya akan berusaha untuk melayaninya sekemampuan saya ya Allah. Saya masakkan buat dia, saya cucikan bajunya, saya buatkan kopinya. Ya Allah, sekarang ia telah Engkau ambil kembali di sisimu ya Allah. Tolong jamulah dia dengan seindah-indah jamuan di sisimu ya Allah. Lepasin, karena bukan punyamu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Dah, kita lanjutin lagi. Nomor 1, cara biar berdamai dengan takdir, ingetin diri, bukan kamu pemiliknya. Kita semuanya punyanya Allah.